Perintah Kaisar Naga. Bab 9. Juan berkata dengan cepat, Tuan Chen, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Pada saat ini Yuki bertanya, Tuan Chen, apa gunanya kuas dan cinabar di daftar Anda? Lagi pula, kuas tulis dan cinabar bukanlah benda yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit, dan dua benda ini banyak dijual di mana-mana. Juan memelototi Yuki dan berkata, Yuki, karena Tuan Chen yang menulisnya, itu masuk akal, jadi jangan banyak bicara. Tidak apa-apa. Dev tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan. Tetapi keduanya bukan kuas dan cinabar biasa, saya membutuhkan kuas dan cinabar dengan energi spiritual. Dengan energi spiritualitas, Yuki menjadi bingung kali ini. Juan juga bingung, mereka sama sekali tidak mengerti apa itu energi spiritual. Melihat keduanya bingung, Dev menjelaskan, segala sesuatu di dunia memiliki kelahiran dan kematian, dan semuanya memiliki spiritualitas, bahkan hal-hal mati yang dilihat orang di dunia, seperti meja dan kursi di sini, adalah semua yang ada di sana memiliki energi spiritualitas, tetapi itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Sama seperti kursi ini, jika saya duduk di kursi ini untuk berlatih selama 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan memiliki energi spiritual. Dev takut mereka berdua tidak akan mengerti, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat mudah. Oh, saya mengerti. Yuki tiba-tiba berseru kaget, maksud Tuan Chen seperti yang diputar di TV. Peri gua yang tinggal di pohon dapat menjadi spiritual seiring waktu, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara omong kosong. Juan terdiam setelah mendengarkan penjelasan Yuki. Menurut Juan, tidak ada dewa di dunia ini. Dev tersenyum kecil, penjelasan Nona Su benar, seperti itulah salah satunya. Dev tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah berlatih bersama Ryu selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti teknik jantung kondensasi yang diberikan kepala naga tua kepadanya, itu adalah metode budidaya abadi. Juan tersenyum canggung, tidak berpikir bahwa Yuki benar-benar menjelaskannya dengan benar, jika seseorang mengatakan sesuatu tentang spiritualitas, keabadian, Juan pasti akan mencibir, tetapi ketika Dev yang mengatakannya, itu membuat Juan sedikit terguncang. Saat Dev dan Juan sedang mengobrol, dan dia bahkan tidak melihat Harrison, yang berlutut di lantai. Meskipun sifat manusia Harrison tidak terlalu buruk, sulit baginya untuk bertanggung jawab. Dev tidak ingin menerimanya menjadi murid dan tidak ada izin dari Ryu. Dev tidak akan menerima murid dengan mudah. Setelah berbicara sekitar 10 menit, Dev akhirnya tahu bagaimana Juan bisa terluka dalam. Ternyata ketika Juan masih muda, dia dipukul oleh pesaing bisnis. Karena tidak ada trauma, tidak ada yang salah setelah pemeriksaan, jadi dia tidak peduli. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Juan untuk merasakan tubuhnya semakin lemah, dan dia sering kesulitan bernapas. Namun Juan takut keluarganya akan khawatir, jadi dia merahasiakannya. Itulah sebabnya Yuki tidak tahu ayahnya memiliki penyakit yang tersembunyi. Dev mengerti begitu dia mendengarnya, orang yang melukai Juan pasti seorang kultivator yang telah mengembangkan kekuatan batin, tampaknya dia berniat membunuh Juan. Tetapi Juan sangat kaya dan dapat membeli obat khusus sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Jika dia tidak bertemu dirinya, Juan mungkin tidak akan selamat sama sekali. Harrison, yang berlutut di lantai, berteriak lagi, saya mohon Tuan Chen untuk menerima saya sebagai murid. Pada saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, membuat Harrison sangat tidak nyaman sekarang. Dev melirik Harrison, bangunlah. Saya tidak akan menerima murid. Tetapi jika Anda tidak mengerti sesuatu, saya bisa memberi Anda petunjuk. Dev melihat bahwa Harrison telah berlutut begitu lama, dan dia cukup tulus, jadi dia setuju untuk memberinya petunjuk, tetapi Dev tidak akan pernah menerima seorang murid. Melihat Dev mengatakan itu, Harrison sangat gembira dan berterima kasih lagi dan lagi, terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen.
Harrison berdiri perlahan, tetapi kakinya mati rasa dan sakit, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi Harrison, Dave mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Harrison. Rasa sakit dan mati rasa menghilang seketika, yang mengejutkan Harrison. Dave perlahan bangkit dan berkata, "Tuan Su, saya harus kembali mengurus orang tua saya di rumah. Setelah bahan obat siap, Anda bisa mengabari saya." Ibu Dave masih sendirian di rumah, yang membuatnya sangat gelisah. Juan bertanya, "Tuan Chen, di mana Anda tinggal sekarang?" Dave menjawab, "Saya tinggal di komunitas Singfuli." "Oh, kebetulan saya hanya punya rumah yang kosong dan tidak saya gunakan, jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Semoga bermanfaat bagi Tuan Chen." Setelah Juan berkata, dia mengeluarkan kunci dari sakunya. "Kalau begitu terima kasih, Tuan Su." Awalnya dia ingin menolak pemberian Juan. Dia menemui Juan bukan untuk mendapatkan imbalan apapun. Tetapi berpikir bahwa orang tuanya tinggal di rumah bobrok dan bahwa dia ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah baru, dia takut itu akan memakan waktu. Jadi untuk sementara, dia setuju menerimanya. Namun ketika kunci tersebut diserahkan kepada Dave tercengang. Itu adalah kunci dari Villa Bumi Indah. Bersambung. Perintah Raja Naga. Hak Cipta tahun 2009 sampai tahun 2022 Sertifikat ICP Beijing No. 030173.